أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada siang hari ini di tarikh 22 Sya'ban 1442 Hijriah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqamah di dalam melaksanakan risalah-risalahnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita jatah usia dan kesehatan, sehingga jika Allah mentakdirkan tinggal hanya beberapa hari lagi kita akan menyambut sebuah bulan yang agung di sisi Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah, yakni bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar kita bisa sampai usia kita kepada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan semua amal-amal hambanya. Setiap kebaikan dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hakikat daripada saum di bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan haus, bukan hanya menahan lapar, tetapi lebih daripada itu Allah mengharapkan kepada orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah tanda kasih sayangnya Allah.
Allah menyeru kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Kutiba alaikumus syiyam, kata Allah, telah diwajibkan, telah ditentukan kepada kalian 1 bulan kalian berpuasa di dalamnya. Yang pada hakikatnya saum itu, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi betapa banyak orang-orang hari ini ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira hanya sekedar kegembiraan yang fana, kegembiraan yang semu, tetapi di dalamnya jauh daripada ketakwaan kepada Allah. Karena hakikat takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hakikat takwa, kata Rasulullah, adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah tanpa membeda-bedakan satu perintah dengan perintah yang lain, dan berusaha dengan sekuat tenaga meninggalkan semua larangan Allah tanpa membeda-bedakan satu larangan dengan larangan yang lain. Hari ini umat Islam ketika mereka diseru untuk saum, mereka bersegera mereka melaksanakan saum di bulan Ramadan. Walaupun hanya ada yang di awalnya saja dan di akhirnya, ada yang hanya setengah jalan. Walaupun banyak juga yang selesai 1 bulan mereka melaksanakan Ramadan, tetapi banyak hari ini umat Islam ketika perintah-perintah Allah yang lain mereka abaikan. Karena umat Islam hari ini hanya menganggap Islam itu hanya sekedar sholat, Islam itu hanya sekedar saum, Islam itu hanya sekedar zakat, Islam itu hanya sekedar haji. Padahal Islam itu adalah apa yang terpendam di dalam Al-Quran. Itulah Islam yang wajib kita amalkan. Jauh sebelum Allah memerintahkan kutiba alaikumus syiyam, di bawahnya Allah perintahkan perintah yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah 159 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, al-hurru bil hurri wal anfu bil anfi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni, dan seterusnya. Allah telah mewajibkan, Allah telah menetapkan bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan yang namanya hukum qisas, yaitu hukum balasan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dibalas dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dibalas dengan hamba sahaya. Hidung dibalas hidung, mata dibalas mata, kuping dibalas kuping, gigi dibalas gigi. Bahkan di dalam luka pun, kata Allah, wal juruhal qisas, hanya sekedar luka sedikit saja ada balasannya dari Allah. Tetapi banyak umat Islam hari ini yang tidak mau melaksanakan perintah Allah tersebut dengan berbagai macam alasan. Padahal Allah tidak membutuhkan alasan. Ketika Allah perintahkan sesuatu peribadatan dan Allah melarang sesuatu, maka Allah tidak butuh sedikit pun alasan kita. Ketika Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ketika Allah perintahkan kepada manusia, wahai orang-orang yang beriman, bersatulah kalian, jangan berpecah belah, Allah tidak butuh alasan. Setiap perintah Allah wajib dikerjakan. Maka jika kita tidak mengerjakannya, maka jatuhlah vonis dosa kepada kita. Hari ini banyak orang takut meninggalkan sholat karena takut dosa. Hari ini banyak orang yang takut meninggalkan saum karena takut dosa. Tetapi banyak orang yang tidak takut meninggalkan syariat Allah. Banyak manusia hari ini tidak takut meninggalkan syariat Allah, hukum-hukum Allah, hudud-hududnya Allah. Karena mereka beranggapan itu semua tidak menyebabkan dosa pada mereka. Bahkan kata Allah, orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Allah abadikan dalam surat Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kata Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ikhwatul iman rahimakumullah.
Maka kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan ini bukan hanya kegembiraan yang sementara, tetapi kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan ini adalah kegembiraan menyambut seruan Allah. Setiap seruan-seruan Allah maka kita sambut. Maka Allah berfirman, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum." Maka bersegeralah kalian kepada Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, bersegeralah kalian kepada rahmatnya Allah. Maka Allah sediakan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lagi-lagi Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, bagi orang-orang yang mengaplikasikan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini kata Allah turunkan Al-Quran yang di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan bagi manusia, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka dengan Al-Quran inilah kita beramal, dengan Al-Quran inilah kita bekerja, maka Allah akan balas dengan pahala, yaitu surga. Ikhwatul iman rahimahullah. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca saja. Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dihafalkan saja. Lebih dari itu, Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa mengamalkan apa yang kita ucapkan, mengamalkan apa yang kita baca, mengamalkan apa yang sudah kita hafalkan. Karena jika kita banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, tetapi kita tidak mengamalkannya, maka kata Allah, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Amat besar kemarahan Allah bagi orang-orang yang banyak berbicara tapi tidak beramal, banyak menghafal Al-Quran tetapi tidak beramal. Maka benarlah kata Rasulullah, banyak di antara manusia yang membaca Al-Quran tapi justru Al-Quran itu melaknat kepada mereka. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi justru Al-Quran itu melaknat kepada mereka karena apa yang mereka baca tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, Allah perintahkan bersatu manusia itu, tetapi mereka cenderung untuk berpecah belah. Mereka tidak mau diajak untuk bersatu dalam sistemnya Allah dengan berbagai alasan mereka. Ikhwatul iman rahimahullah. Maka mudah-mudahan dengan momentum adanya kita menyambut bulan Ramadan ini, maka mudah-mudahan Allah semakin menguatkan akidah kita, Allah semakin menguatkan iman kita, Allah semakin menjadikan kita orang-orang yang taat kepadanya. Karena sesungguhnya segala sesuatu solusi di dalam kehidupan adalah ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Ittaqullaha yaj'al lakum makhraja." Bertakwa kalian kepada Allah, taat kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas semua problem-problem kehidupan. Maka mudah-mudahan kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan cara kita memperbanyak ibadah, dengan cara memperbanyak kita aktivitas dalam struktural. Karena sesungguhnya ibadah yang dinilai oleh Allah adalah ibadah yang ada dalam strukturalnya Allah. Ibadah di luar strukturalnya Allah tertolak. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat 8 ayat 35, "Wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasbih." Orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah di luar sistemnya Allah, maka ibadah mereka laksana siulan dan tepuk tangan. Maka perbanyak aktivitas kita di dalam struktur kehilafahan Islam ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa